Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yaqulu jalla fi ula إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita berbicara tentang model-model dan macam-macam daripada bentuk-bentuk daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi pagi kita sampaikan tentang sifat masyiah. Kita lanjutkan dalam masalah takdir ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perlu adanya beberapa hal yang wajib untuk kita yakini supaya iman kita terhadap takdir Allah itu benar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah juga yang mengetahui apa yang ada di dalam dada masing-masing manusia. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilmah. Dan ilmu Allah, pengetahuan Allah itu mencakup segala sesuatu. Maknanya, kalau dalam kondisi tertentu, dalam tempat tertentu, dalam keadaan tertentu, dalam situasi tertentu, kita masih kadang-kadang ngene iki Allah ngerti apa enggak ya? Itu kalimat yang akan menjadikan kita kufur. Yang akan menjadikan kita mengingkari sifat mutlak atau sifat ilm secara mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat pengetahuan milik Allah. Kalau kita meyakini takdir Allah, jadi wajib kita meyakini Allah itu mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang wajib untuk kita yakini supaya benar iman kita terhadap takdir Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kitab yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Kemarin kita singgung ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Jadi semua kejadian yang ada di atas muka bumi dan semua kejadian yang menimpa diri kita itu semua sudah tertulis di dalam kitab sebelum kejadiannya, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga kalau ada yang tidak meyakini secara mutlak tentang adanya catatan, buku catatan takdir yang disebut dengan Lauhil Mahfuz, maka dia belum mengimani daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia belum mengimani daripada rukun iman yang keenam. Al-imanu bil qadri khairi wa syarri. Mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang selanjutnya, wajib bagi kita untuk mengimani yang namanya masyiatullah. Kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Makhluk punya kehendak, Allah punya kehendak. Tapi yang terjadi di atas muka bumi itu semuanya kehendak Allah. Maka sang pemilik kehendak itu wajib memberikan aturan untuk yang dikehendaki. Lebih mudahnya kita pahami, seorang khalik, pencipta, itu wajib memberikan peraturan kepada sang makhluk. Sang khalik wajib memberikan peraturan kepada makhluk.
Jadi pencipta itulah yang memiliki peraturan untuk makhluknya. Dan makhluk wajib untuk mentaati. Kadang-kadang kita hanya terpaku pada masalah duniawiyah. Sehingga muncul ungkapan selain donatur dilarang ngatur. Selain donatur dilarang ngatur. Padahal faktanya donatur mutlak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ning diatur kalau Allah lah gelem. Diatur dengan syariat Allah nggak mau. Yang memberi nafas, yang memberi hidup, yang memberi rizki, yang memberi semua. Siapa donatur mutlak kita? Allah. Jadi selain donatur dilarang ngatur. Lagi kabeh aturan Allah ning ora geleman. Ning nek karo wong, juragan, bos dan lain sebagainya, la haula wala. Munduk-munduk ngantek manut mergo donatur ya, misalnya sering memberi dan lain sebagainya. Nah, itu. Maka masyiatullah, kehendak Allah mutlak. Baik kehendak syar'i maupun kehendak kaun yang kemarin kita sampaikan. Kalau kehendak kaun itu nggak bisa kita pilih. Kita jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Siji diciptakan seperti ini, satu diciptakan. Satu harus mati sekarang, mati besok. Satu harus jatuh, satu tidak. Satu harus sakit, satu sehat, dan lain sebagainya. Itu kehendak Allah. Satu kena longsor, satu tidak. Satu kena banjir, satu tidak. Itu kehendak Allah kaun yang tidak bisa dipilih. Tapi ada kehendak Allah yang sifatnya syar'i, yang kita bisa menentukan surga dan neraka kita. Itu kehendak Allah juga. Jadi itu takdir Allah dan kehendak Allah. Tapi yang menentukan surga dan neraka kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Dengan takdir Allah. Ada baik, ada buruk. Suruh milih. Ini yang ngatur donatur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan ini baik, ini buruk. Donatur mutlak kita, Allah menetapkan ini halal, ini haram. Ini iman, ini kufur. Pilih. Kau milih ini neraka, milih ini surga, milih ini surga, milih ini neraka, milih ini neraka, milih ini surga. Nah, begitu. Sehingga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu yang mutlak wajib untuk kita taati. Kalau nggak taat, bisa nggak bisa. Karena kita yang menentukan surga neraka kita. Maka kehendak Allah yang sifatnya syar'i ini bisa dipilih. Milih sholat, milih enggak, milih halal atau haram, milih baik atau buruk, milih iman atau kufur. Tapi semuanya ada jazaa'u wifaqa. Semua ada balasannya. Semua ada timbangannya. Semua ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'allahu ayyuhasibana hisaban yasira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelak hisab yang sangat mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-imanu bi annallaha khaliqu kulli syai'. Mengimani bahwasanya Allah sang pencipta secara mutlak. Selain donatur, secara mutlak, Allah juga sang pencipta secara mutlak. Maka kalau ada ciptaan-ciptaan manusia itu juga berasal dari ciptaan Allah. Orang menciptakan apa yang terbuat dari apa. Nah, bahan-bahannya juga semuanya dari Allah. Innallaha khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau ada orang meyakini atau meragukan semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah, maka dia kafir, bukan orang beriman. Atau dia mengingkari sebagian ciptaan itu dianggap terjadi dengan sendirinya, secara alamiah. Seperti orang-orang yang mengingkari adanya sang pencipta, itu mereka mengatakan adanya alam semesta ini terjadi secara alamiah. Nah, itu hal yang tidak masuk akal. Sehingga Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jadi kamu harus salah satu dari dua ini. Kalau kamu menganggap tidak ada pencipta, berarti kamu menganggap dirimu pencipta untuk dirimu sendiri. Jadi kamu yang menciptakan dirimu sendiri. Atau kamu tercipta tanpa asal usul, tanpa ada yang menciptakan. Dan ini nggak mungkin, mustahil. Kalau tercipta tanpa ada yang menciptakan, itu mustahil, tinggal ada satu kemungkinan. Berarti kamu meyakini ada sang pencipta selain Allah. Baik dirimu sendiri, atau orang lain, atau yang kamu anggap sebagai pencipta selain Allah. Dan itu kesyirikan.
Itu persekutuan terhadap Allah dan bukan sifat orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita dan takwa kita sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal kita di selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kehidupan akhir kita dengan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.